terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, oleh karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan kita, oleh karena kasih setia Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita bersama-sama boleh dapat merasakan kasih Tuhan itu, sehingga di tempat ini kita boleh beribadah bersama-sama. Mari kita akan mempersiapkan diri dengan baik kita semua yang ada di gedung serbaguna ini, ataupun secara live streaming yang ada di YouTube ataupun yang ada di Facebook. Biarlah kita boleh mempersiapkan diri dengan baik. Jangan lupa pula yang memiliki anak-anak, pada hari Sabtu nanti akan ada Sabtu ceria. Ada permainan, ada kreasi, dan ada yang lainnya. Mari anak-anak bisa hadir bersama-sama untuk boleh dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan kita. Kita patut bersyukur ketika pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam rumah yang kudus. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Saudara terkasih. Kita akan mulai ibadah kita. Kami berikan waktu bagi kita untuk bersatu secara pribadi. Biarlah Tuhan yang akan menguasai setiap hati kita pagi hari ini. Agar ibadah kita senantiasa hanya untuk meninggikan Dia. Mari kita percayakan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita serahkan hanya ke dalam kekuatan tangannya. Haleluya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kasih setiamu dan janji-Mu yang setia untuk kami. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan yang Kau janjikan Tuhan dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami tetap percaya Tuhan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih yang percaya katakan amin Tuhan, amin. Kami percaya janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Selagi katakan aku percaya Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan akan janji dan penyertaan Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur ketika pada pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kasih karunia-Mu bagi kami. Karena Engkau yang telah melayakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh berada di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus, mari Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa menguasai setiap hati, pikiran kami. Kami menyerahkan seluruh jiwa, roh dan tubuh kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan melawat kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami senantiasa rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon ya Bapa, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa melingkupi kami, memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu ya Tuhan, yang akan memberi kesehatan yang terbaik bagi kemuliaan pada pagi hari ini. Berkati kepada firman Tuhan yang bawa kepada hamba-Mu. Pakai hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, akan menyampaikan kepada firman-Mu Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan ya Bapa hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak bisa percaya, sama-sama katakan amin. Masih ada sukacita? Ada amin? Mari kita baik berdiri, kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sebab Yesus adalah kekasih jiwa kita yang sungguh dan kita percaya. Kita akan bergoyang bersama, berikan sukacita bagi Tuhan. Shalalalala, shalalalala, ho ho ho. Shalalalala, shalalalala, ho ho ho. Shalalalala.
Shalalalalala, shalalalala, ho, ho, ho. Shalalalala, shalalalala, ho, ho. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Shalalalala, shalalalala, oh, oh, oh. Shalalalala, shalalalala, oh, oh, oh. Shalalalala, shalalalala, oh, oh, oh. Shalalalala, shalalalala, oh, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Mari kita kasihi saudara kita dengan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Silakan ditunjuk saudaranya. Lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita boleh ada saat ini karena kita saling mengasihi satu sama lain dalam Tuhan. Ada amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara terkasih. Kita akan kembali mengangkat pujian tema kita, Pelangi Sehabis Hujan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia Tuhan, selalu kekal selama-lamanya. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat.
namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, sehari pelangi, sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sekali lagi, jalan hidupku tak selalu. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan selalu ada kini, nanti dan selamanya. Ada amin. Baik Bapak Saudara kasih, kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang genap dan Bapak Saudara terkasih, ayat yang ganjil. Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sama-sama, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Irwanto.
Mari kita persiapkan kembali melalui firman Tuhan, bejanamu. Mari kita senantiasa memberikan diri kita sebagai bejana senantiasa diisi dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya pagi hari ini, akan membawa kekuatan di jiwa kita dan ketenangan bagi batin kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama kembali katakan, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur Tuhan di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan pada harapanku, hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku,
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dengan sikap doa kita akan katakan Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biarlah ini boleh menjadi kerinduan kami Tuhan. Pikiran kami, kehendak kami serahkan kepadamu. Harapan kami di tahun 2022 hanya ada di dalam-Mu, sehingga kami boleh menjadi teguh di dalam kehidupan kami, kokoh kuat bersama dengan Engkau, sehingga kami boleh menjadi bencana-bencana yang baik yang memuliakan-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Segala perkataan hamba-Mu adalah firman yang keluar dari pikiran-Mu Tuhan, untuk boleh dapat kami mengerjakan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu dan memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk menikmati kasih setia Tuhan. Pengalaman pelayanan, kehidupan pemeliharaan oleh karena kasih Tuhan itu membuat kita mampu untuk hidup sampai hari ini. Ibu Yeni akan menyanyikan satu pujian tentang kasih Tuhan yang luar biasa yang boleh dinikmati selama masa hidupnya. Membuka, mengawali khotbah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilakan Ibu Yeni. Sarum. Sangat melimpah kasih labanya, Tuhan berkorban menembus kita.
kasih rahmat-Nya, ku kenang Tuhan, syukur bangga. Sungguh lebar panjang, dalam serta tinggi, kasih-Nya Tuhan tiada tara, teguh kekal benar, penuh banyak luas, berkat-Nya berbar, tak terhingga. Saya lanjutnya pakai bahasa Mandarin ya. Chu ai yu duo shao, chu en yu duo shen, ta甘愿舍命，为救人灵魂。主爱有多少，主恩有多深，每当我思想，我心感恩。天地有多么高，量级有多么远，救主的慈爱也有多大，永恒有多么长，无限有多么广，救主的恩典也有多深，救主的恩典也有多深。Saudara tahu artinya? Tresno ni Gusti itu. Saya ya bisa sampai di situ saja gitu bahasa Jawanya. Ya senang sekali ya Ibu Yani, terima kasih. Ibu Susan ya. Bu Yani yang boleh membawa kedua ya sahabat-sahabat yang sudah lanjut usia, tetapi sangat senang ya bisa merasakan betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu yang lalu, dan hari ini betapa dahsyatnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan di masa-masa tua masih terus berbuah dan terus melayani Tuhan. Nah, kita yang muda-muda nih, kapan mau melayani Tuhan? Kapan mau menjadi singer? Thank you Aylar, you champion. Judo ya kemarin luar biasa. Juara? Oke, thank you. Senang sekali kemarin ada kejuaraan karate ya, judo. Karate ya, luar biasa. Menang, dapat medali, dapat rumah ya. Ya semua karena kasih Tuhan. Nah hari ini secara singkat saya ingin menyampaikan tentang sebuah ratapan. Ini sebuah keluhan, sebuah teriakan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Yeremia. Ya memang kita tidak tahu pasti bahwa siapa yang menuliskan kitab ratapan ini, tetapi kita bersama-sama mengerti karena pada waktu itu Yeremia lah yang ada. Yeremia lah yang menyaksikan sebuah ratapan, sebuah saksi bagaimana Yerusalem dihancurkan oleh orang-orang Babel. Ketika kita bersama-sama mencoba untuk melihat kitab ratapan ini, kita menyadari bersama-sama bahwa dampak, jadi akibat
Akibat dari bangsa Yehuda, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa itu menyembah berhala, bangsa Yehuda diizinkan oleh Allah untuk mengalami sebuah kehancuran dari bangsa Babel. Bangsa Yehuda ditaklukkan, bangsa Yehuda dijarah, segala hal yang ada di dalamnya dibakar dan dihancurkan. Sehingga ketika kita bersama-sama menyadari betapa dalamnya kasih Tuhan, kasihnya besar tadi dikatakan ya pujian Ibu Yeni. Merupakan sebuah kasih yang sangat besar, walaupun kembali sebuah bentuk keluh kesah terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan, yang diizinkan bangsa Yehuda ada di dalam genggaman tangan bangsa Babel, di mana bait Allah yang telah berdiri selama 400 tahun dibakar dan dihancurkan. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat biografi ataupun sejarah dari orang Babel ini, sesungguhnya kita tahu bahwa orang Babel ini dijadikan Allah sebagai alat untuk menghakimi Yerusalem, dan kitab ini menjelaskan bahwa dosa dan pelanggaran menjadi penyebab murka Allah. Rasanya ini menjadi bagian yang juga penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita menyadari bersama-sama seperti bangsa Yehuda, kita orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita, dosa-dosa yang kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang seringkali terjadi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita membawa sebuah dampak di mana Tuhan bisa mengizinkan berbagai situasi dan keadaan untuk menghukum kita, untuk menghakimi kita, untuk memberikan kepada kita bagaimana kita bisa berubah di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang kembali berbalik kepada Tuhan. Tidak enak saudara sekalian. Mungkin orang mengatakan untuk melakukan pelanggaran itu enak, tetapi dampaknya yang tidak enak. Untuk melakukan dosa itu enak, tetapi dampaknya yang tidak enak. Hal yang sama yang dihadapi, yang dialami oleh bangsa Yehuda. Kehancuran Yerusalem menyebabkan kehancuran keluarga. Terpisah-pisah keluarga di antara mereka. Kehancuran Yerusalem menyebabkan kehancuran bangsa. Bangsa mereka terpecah-pecah. Kehancuran dalam segi kerohanian untuk terus bertumbuh kepada Tuhan semakin dihancurkan. Kehancuran perekonomian, kehancuran emosi, sehingga kemarahan demi kemarahan terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda, dan kehancuran di berbagai bidang-bidang yang lainnya. Dan mungkin itu tentunya juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi ketika sebuah kehancuran dalam hidup kita dampak akibat dosa dan pelanggaran, bisa terjadi kehancuran keluarga, kehancuran di mana kita tinggal, kehancuran dalam hubungan kita dengan Tuhan, kehancuran dari segi kebutuhan sehari-hari, kehancuran dari emosi. Seringkali kita marah tanpa sebab dan sebagainya. Dan banyak kehancuran-kehancuran yang lainnya. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Dan tentunya ini juga seharusnya tidak sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Burung Raja Wali, dia akan terbang tinggi. Dia akan melewati badai-badai yang ada di atas di sana. Semakin dia mengepakkan sayapnya, dia semakin bisa untuk menghadapi situasi tantangan yang ada di atas. Sambil melirik gitu ya. Di bawah apakah ada makanan dan sebagainya. Kalau ketika ada satu titik, anak-anak ayam yang berkumpul, ada induknya, dia akan menukik. Dia akan mencari sasaran yang ada. Ketika sasaran sudah dekat, saya yakin induk ayam itu tetap akan melindungi anak-anaknya. Kalau saudara lihat ada di YouTube ya, saya pernah beberapa hari yang lalu lihat di YouTube bagaimana
induk ayam ini bertarung dengan Raja Wali untuk melindungi anak-anaknya. Hal yang sama, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya adalah pengembara-pengembara. Saudara dan saya ditempatkan di dalam bumi pertiwi Indonesia ini, ada banyak tantangan-tantangan kehidupan. Saudara dan saya ditempatkan di Taman Safari Indonesia, di Cisarua, Ciberem, Bogor dan sekitarnya. Kita memiliki tantangan-tantangan yang mungkin berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Tetapi perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap mewarnai kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Seperti bangsa Yehuda, walaupun dia menghadapi situasi kritis di dalam kehidupannya sebagai bangsa yang dijajah oleh Babel, kehancuran Yerusalem, kehancuran Bait Allah, kehancuran keluarga yang terjadi di sana sini, tetapi bangsa Yehuda masih tetap bisa menikmati kasih setia Tuhan, sehingga keluh kesah Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan pasal 3 ini memberikan sebuah penggambaran bagaimana kasih setia Tuhan yang besar, yang tiada taranya itu tetap memelihara kehidupan bangsa Yehuda sampai pada akhirnya Yesus lahir, Yesus mati, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saudara. Bagaimana bangsa Yehuda menikmati kasih setia Tuhan? Ada 3 hal yang perlu kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara dan saya bisa menikmati kasih setia Tuhan ketika ada kesadaran akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Kekuatan akan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Keyakinan akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah pudar. Mari kita bersama-sama merenungkan satu persatu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bersama-sama, di dalam ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Mungkin dibalik lagi Mbak Lydia. Ya, sampai di situ dulu. Nah, di dalam ayat yang ke-22 dan sampai dengan 23 dikatakan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ketika kita bersama-sama menyadari ayat ini, ayat yang sangat luar biasa. Sebuah keluh kesah tetapi juga sebuah iman dan keyakinan, sebuah permohonan kepada Allah bahwa sesungguhnya dia ingin mengatakan, Yeremia ingin mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah habis. Walaupun saudara sekalian dalam pergumulan ratapan yang membuat hancur hatinya, yang membuat tangisan dari bangsa Yehuda, derian air mata karena penderitaan yang sangat-sangat sulit, yang seringkali diterima dan kehilangan segala-galanya, semuanya itu diizinkan Tuhan untuk dapat melihat ada sesuatu di balik hujan, ada pelangi, katakanlah seperti itu. Diizinkan Tuhan supaya umat Tuhan berbalik kepada Tuhan, mengingat kembali akan pemeliharaan Tuhan, mengingat kembali akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, dinikmati oleh bangsa Yehuda. Dari pagi sampai malam, sampai pagi, Tuhan masih setia dan kehidupan umat Tuhan terus diperbaharui dari hari ke hari. Melihat betapa Tuhan mengasihi bangsa Yehuda, betapa Tuhan memperhatikan bangsa Yehuda, betapa Tuhan selalu menopang bangsa Yehuda dari waktu ke waktu. Dan itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya ketika mencermati, melihat di saat kita percaya kepada Tuhan sampai saat sekarang ini, betapa Tuhan melihat bahwa saudara adalah pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan saudara dan saya, Tuhan menopang saudara dan saya, sehingga sampai hari ini, dari terbitnya matahari sampai kepada tenggelamnya, dari panas sampai kepada dinginnya, Tuhan tetap mengasihi saudara dan memperhatikan saudara. Bukankah itu oleh karena
kasih setia Tuhan yang terus ada dalam kehidupan bangsa Yehuda dan tentunya ada dalam hidup saudara dan saya. Betapa dalamnya, sulitnya yang Tuhan izinkan melalui COVID-19. Betapa dalamnya kehancuran perekonomian, tetapi betapa kuatnya kasih setia Tuhan menopang dalam hidup saudara dan saya. Bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan mengasihi saudara. Sehingga saudara sekalian, jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara sekalian, kita akan lihat bersama-sama kekuatan yang tadi saja. Lagi. Nah, sampai di sini dulu aja. Kekuatan akan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Ayat yang ke-24 dan 25 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Keluh kesah yang disampaikan oleh Yeremia kepada Tuhan supaya umat Tuhan kembali mencari Tuhan, supaya umat Tuhan kembali fokus kepada Tuhan, karena tidak akan pernah bisa terjadi perubahan di dalam hidupnya tanpa Tuhan. Sehingga di bagian yang kedua ini, bagaimana kekuatan akan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah itu bisa terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda, ketika bangsa Yehuda sungguh-sungguh menyadari betapa pentingnya Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah hidupku, Tuhan adalah pribadi yang menguasai kehidupanku. Tidak ada pribadi yang lain. Kalau hal ini kita bisa meyakini, percayai saudara sekalian, kita menyadari kekuatan akan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah itu akan selalu menopang dan menolong, dan tidak akan pernah terlambat Tuhan menopang kita. Di saat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu melewati berbagai tantangan kehidupan. Di saat kita fokus akan kekuatan dan kuasa Tuhan yang bisa menolong kita, maka kita sedang melepaskan kehebatan kita dan selalu bergantung kepada Tuhan. Di saat kita hanya menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan sedang mempersiapkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Di saat kita hanya mencari kekuatan dan kuasa hanya di dalam Tuhan, maka kita akan menemukan kekuatan Tuhan yang dahsyat yang akan menopang kehidupan kita. Apakah Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya? Kemarin sempat cerita-cerita pada hari Rabu yang lalu bersama dengan Ibu Yani dan teman-teman pada waktu sharing di ibadah doa tentang bagaimana orang-orang di Jawa seringkali mencari kekuatan-kekuatan yang baru, pesugihan gitu ya. Yang seringkali ada di Jawa Timur adalah di Gunung Kawi. Saudara pernah ke Gunung Kawi? Masio biasanya, karena daerah dekat dengan tempatnya Masio. Saya pernah sekali pada waktu di SMP kelas 2 mungkin ya. Sampai sekarang belum pernah lagi. Dingin sekali dan di sana ada tempat-tempat keramat. Biasanya orang-orang daerah Jawa, khususnya Kota Pati dan sekitarnya itu lebih banyak ke arah sana. Untuk bagaimana mendapatkan keberhasilan. Akhirnya mengabaikan kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Mengandalkan kuasa-kuasa gaib yang ada di luar sana. Apakah sampai sekarang masih ada? Pasti. Masih banyak orang-orang yang seperti itu. Tetapi kita menyadari bersama-sama betapa pentingnya bangsa Yehuda menyembah berhala. Bangsa Yehuda ingin lepas dari penjajahan. Dia ingin secara instan bisa mendapatkan hal yang mereka butuhkan. Tetapi itu tidak didapatkan. Ada dalam sebuah proses.
Bagaimana pada akhirnya bangsa Yehuda bisa untuk terus fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga kekuatan kuasa Tuhan bisa terjadi di dalam hidupnya. Dan hal itu pun menjadi bagian yang harusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk memperoleh pemeliharaan Tuhan. Untuk boleh mendapatkan kasih setia Tuhan, tidak bisa tidak. Kalau saudara dan saya mau tidak mau harus percaya, fokus, Tuhan adalah bagianku. Kalau Tuhan adalah bagianku, maka saudara dan saya tidak akan mencari bagian-bagian yang lainnya. Saudara hanya akan mencari Tuhan dalam hidupmu. Kalau Tuhan yang saudara cari, maka kekuatan dan kuasa Tuhan yang tidak berubah itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana Yehuda menikmati kasih setia Tuhan, ada sebuah keyakinan akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah pudar. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, menanti dengan diam adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi, menanti dengan diam artinya menanti dengan terus menerus, artinya selalu sabar dengan kerendahan hati, tidak perlu menyombongkan diri, tetapi sungguh-sungguh dengan kerendahan hati. Jikalaupun harus memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan, kita akan tetap terus diam, sabar sampai kepada titik Tuhan menolong kita. Memang itu sulit, saudara. Apalagi kebutuhan yang sangat mendesak. Ketika kita berdoa, Tuhan, saya jam sekian harus bertemu dengan orang, saya harus memberikan sesuatu yang memang menjadi janji saya untuk dia. Terkadang tidak terkunjung datang dan tiba. Ketika kita menanti pertolongan Tuhan, memang tidak mudah. Harus membutuhkan sebuah kesabaran, pikul salib, bahkan selalu menanti sampai pada titik Tuhan memberikan. Tetapi terkadang di saat menanti, masalah yang sering kali dihadapi di dalam menanti pertolongan Tuhan adalah ketidaksabaran kita, sehingga akhirnya kita mencari solusi pertolongan menurut akal pikiran kita, bukan menurut Tuhan. Kesabaran dan pertolongan akan pertolongan Tuhan membutuhkan proses. Yang mana kita harus siap. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Tetapi sampai Tuhan menyatakan rencananya yang baik bagi saudara dan saya. Kita tidak tahu pasti kapan waktunya Tuhan akan menolong kita. Tetapi setiap saat, setiap waktu, Dia tetap akan menolong kita. Hanya apakah kita tetap mau menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita harus sadar bahwa pertolongan Tuhan itu pasti. Pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah habis, bahkan pudar. Hanya Tuhan mau kita menanti sampai kepada waktunya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetaplah menanti pertolongan Tuhan. Jangan mencari solusi sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, apakah selama ini kita benar-benar menikmati kasih setia Tuhan? Mari kita merenungkan kasih setia Tuhan. Seperti apa kasih setia Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita? Di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, apakah kita yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis menolong kita? Di dalam tantangan-tantangan kehidupan kita, apakah kita menyadari ada kekuatan Tuhan yang selalu menopang kita? Dan apakah kita merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu setiap saat, setiap waktu Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita? Sebuah pertanyaan, tetapi juga sebuah perenungan dan sebuah komitmen yang harus kita ambil. Kalau kita mau menikmati kasih setia Tuhan. Tuhan, biarlah aku tetap ada di dalam-Mu. Tetaplah di dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Tuhan Yesus
adalah Tuhan yang selalu menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percayakah saudara akan kasih setia Tuhan? Menjadi tantangan kita jikalau kita ingin menikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, biarlah Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati firman Tuhan ini semakin menguatkan kita untuk terus fokus kepada pertolongan Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan meresponi firman Tuhan. Lagunya Ibu Yeni menginspirasi saya supaya lagu ini boleh menjadi lagu doa kita. Menikmati kasih setia Tuhan. Karena Tuhan rahmatnya begitu melimpah dalam hidup kita. Yang sudah bisa boleh bersama-sama, yang belum biar boleh menjadi lagu tema kita ketika kita pulang di rumah kita masing-masing. Lagu ini boleh menjadi rema hidup kita ya. Sangat melimpah kasih rahmatnya, Tuhan berkorban menebus kita. Sangat melimpah kasih rahmatnya, ku kenang Tuhan, syukur bangga. Sekali lagi, sangat melimpah, sangat melimpah kasih rahmatnya, Tuhan berkorban menebus kita. Sangat melimpah kasih rahmatnya, ku kenang Tuhan, syukur bangga. Sungguh lebar panjang, dalam serta tinggi, kasihnya Tuhan tiada tara. Sungguh lebar panjang, dalam serta tinggi, berkatnya besar tak terhingga. Sekali lagi ya, jadi boleh menjadi doa kita. Kasihnya limpah, kasih rahmatnya, Tuhan berkorban menebus kita. Sangat melimpah kasih rahmatnya, ku kenang Tuhan, syukur bangga. Sungguh lebar panjang, dalam serta tinggi, kasihnya Tuhan tiada tara. Sungguh lebar panjang, dalam serta tinggi, berkatnya besar tak terhingga. Sungguh lebar panjang,
sungguh lebar panjang, dalam serta tinggi, kasih-Nya Tuhan tiada tara. Sungguh lebar panjang, dalam serta tinggi, berkat-Nya besar tak terhingga. Tuhan, biarlah ini boleh menjadi doa kami, Tuhan. Sungguh lebar panjang, dalam tinggi, kasih Tuhan, berkat Tuhan yang selalu mewarnai kehidupan kami karena kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah kehancuran keluarga, di tengah-tengah kehancuran perekonomian, di tengah-tengah kehancuran spiritual, emosi, bahkan kehancuran bangsa, bangsa Yehuda tetap bisa menikmati kasih setia Tuhan. Mereka berubah di dalam hidupnya, sehingga sungguh-sungguh kehidupannya boleh dapat menikmati kasih setia Tuhan. Biar itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan yang sedang kami hadapi, pergumulan, tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan, kami boleh dapat melewati 2021 oleh karena kami tetap menikmati kasih setia-Mu, Tuhan. Bahkan di 2022 ini pun kami boleh terus tetap dapat menikmati kasih setia Tuhan sampai hari ini. Karena kami yakin kasih setia-Mu tidak pernah habis. Karena kami yakin kuasa-Mu tidak akan pernah berubah. Karena kami juga yakin pertolongan-Mu tidak akan pernah pudar, memberikan kekuatan dalam menghadapi kehidupan bangsa Yehuda termasuk kami. Biarlah itu boleh menjadi permohonan kami. Dan kasih setia-Mu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan Taman Safari Indonesia. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, pertolongan-Mu tidak akan pernah pudar. Kami yakin Tuhan, bangsa kami juga dipenuhi dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah pudar. Karena ada orang-orang yang percaya, yang terus mendoakan bangsa dan negara kami. Kami juga yakin umat Baptis Indonesia, gereja-gereja Baptis juga menikmati kasih Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami juga yakin, kami sekalian yang ada di tempat ini, baik kami yang ada di rumah, live streaming, YouTube, dan Facebook, kami juga boleh menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu yang tidak pernah habis, tidak pernah berubah, dan tidak pernah pudar. Safari Park Baptist Fellowship, Tuhan memberkati juga dengan kasih setia Tuhan, supaya kami tetap fokus, Tuhanku adalah bagianku. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdiam mencari Engkau. Dan kami boleh dapat mengasihi Engkau dan mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ketika kami sebagai karyawan, kami boleh juga dapat menikmati kasih setia-Mu dan kami memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Bahkan kami boleh dapat mengabarkan kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang menebus kami. Kami boleh menyampaikan kabar itu kepada teman-teman di luar sana. Mereka boleh mendengar Injil dan percaya Yesus. Terima kasih Ibu Yeni dan Ibu Susan yang boleh bersama dengan kami. Tuhan terus menolong, memberkati pada masa lanjut usia. Tetap dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih atas Ibu Yani yang terus dipakai secara luar biasa. Oleh karena kasih Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Memberkati gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bukan saja pekerjaan baptis, non-baptis. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Pak Tony yang tidak bersama dengan kami, Tuhan berkati. Oleh karena ada Pak Mahfud MD, biarlah Tuhan menolong supaya melalui Pak Tony, banyak orang juga dapat menikmati kasih setia Tuhan. Akhirnya kami serahkan diri dan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah kami, apapun yang ada di dalam hidup kami memohon kiranya kasih setia-Mu terus ada bagi kami, kekuatan kuasa-Mu terus melingkupi kami, dan pertolongan-Mu tetap juga mengalir dalam hidup kami. Karena kami yakin
Tuhan kami Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tidak akan pernah berubah. Pertolongan-Mu juga tidak akan pernah berubah. Terima kasih Bapa. Kami boleh memberikan persembahan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan yang akan menerima, dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dan Engkau memberkati kami dengan berlipat ganda. Dan ketika kami pulang, ketika kami bekerja, ketika kami beraktivitas sepanjang hari ini, kiranya Engkau memberkati kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus, menjadi berkat yang terbaik yang kau nikmati dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara terus diberikan keberhasilan dan keberuntungan di dalam hidup saudara. Saudara terus dikuatkan, diteguhkan di dalam panggilan hidup saudara. Saudara terus boleh tetap fokus Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang boleh menjadi kasih setia Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan menuntun hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menuntun hidupmu. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh hatiku, berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Amin. Silakan duduk kembali, kita bersaat teduh pribadi. Tuhan berkati kita semuanya.